Halo, selamat datang semuanya di segmen beropini bersama gua Zane. Di sini gua akan memaparkan opini gua mengenai satu tokoh yang sangat ikonik dan terkenal banget. Teman-teman, kalian mungkin mengenal Tomi Kawakami sebagai seorang gadis dengan paras yang sangat cantik, tatapan mata yang sangat menawan, dan sikap yang sangat angkuh. Dan satu hal yang menjadi ikonnya adalah dia memiliki tai lalat di bawah mata kirinya yang menjadi ciri khasnya. Kalian mungkin ngeri melihat bagaimana tubuhnya yang dipotong-potong bisa tumbuh menjadi puluhan sosok baru. Tapi hari ini gue mau ngajak kalian melihat melampaui gambar-gambar menyeramkan itu. Karena gue punya argumen berbeda mengenai Tomi. Menurut opini gue, Tomi bukanlah seorang monster yang berasal dari luar. Tomi adalah kita. Mari kita bedah melalui aspek filosofis dan juga patologi sosial. Pertama, Tomi adalah personifikasi dari nafsu atau internal subject. Di dalam jiwa setiap manusia, ada benih Tomi, sebuah keinginan yang egois, narsistik, dan manipulatif. Kenapa dia tidak bisa dibunuh? Karena nafsu manusia tidak akan pernah mati selama kita bernafas. Semakin kita mencoba untuk memotongnya atau menekan nafsu itu dengan kekerasan, ia justru akan membelah diri menjadi obsesi-obsesi baru yang sangat liar. Kedua, Tomi yang kita lihat berkeliaran di kota adalah motif dari manusia atau external object. Kecantikan Tomi adalah umpan di dunia nyata. Tomi muncul dalam bentuk kekayaan, kekuasaan, tren, dan juga validasi sosial. Dia adalah godaan luar yang memprovokasi nafsu yang ada di dalam diri kita. Saat Tomi nafsu di dalam batinmu bertemu dengan Tomi motif yang ada di luar, disitulah terjadi ledakan obsesi yang menghancurkan kewarasan. Kenapa dalam cerita ada banyak Tomi dan mereka saling membenci? Inilah yang dinamakan patologi sosial. Setiap orang memiliki Tominya masing-masing, dan setiap ego atau Tomi tidak ingin dikalahkan. Saat nafsu bertemu dengan nafsu, yang lahir bukanlah kerjasama, melainkan kompetisi dan juga kehancuran. Mereka saling menghina karena ego manusia selalu ingin merasa menjadi yang paling asli dan juga yang paling unggul. Secara filosofis, lawan dari Tomi atau sifat manusia ini bukanlah senjata ataupun api, melainkan sosok seperti Supi. Mengapa? Karena hanya mereka yang telah selesai dengan nafsunya, yang tidak memiliki benih Tomi yang bisa diprovokasi oleh motif dunia. Dan hanya mereka lah yang bisa selamat dari teror Tomi. Jadi, kesimpulannya, Tomi adalah sebuah sistem. Dia adalah loop ketidakpuasan. Dia mencerminkan masyarakat modern yang haus akan validasi tapi hancur oleh egonya sendiri. Ingatlah, setiap kali kalian merasa iri dengan tren baru, setiap kali kalian merasa narsis di media sosial, atau setiap kali kalian ingin menguasai orang lain, di saat itulah satu potong sel Tomi sedang tumbuh, menggerogoti jiwa kalian. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana cara membunuh Tomi, tapi sanggupkah kita mengontrol Tomi yang ada dalam diri kita? Dan terakhir, hal yang paling mengerikan dari Tomi bukanlah wajahnya yang bisa membelah diri, melainkan fakta bahwa dia tidak memiliki wajah asli. Dia adalah salinan tanpa asal-usul. Saat kita semua mengejar motif yang sama, kekayaan yang sama, kecantikan yang sama, sebenarnya kita kehilangan identitas unik kita. Kita perlahan berubah menjadi seorang Tomi, identik, hampa di dalam, dan hanya bisa hidup dengan cara memakan perhatian orang lain. Jadi lihatlah ke cermin. Apakah yang terpantul di sana adalah diri kita yang paling jujur? Ataukah kita hanya salah satu dari ribuan wajah Tomi yang sedang menunggu giliran untuk menguasai jiwa kita sendiri?